Selamat datang di channel Katolik Kasih. Bersama saya Ben untuk bacaan dan renungan harian Rabu 12 Mei 2021 menurut kalender liturgi Gereja Katolik. Selamat menonton dan mendengarkan. Terima kasih. Untuk bacaan pertama hari ini, kita ambil dari Kisah Para Rasul bab 17 ayat 15:22 sampai 18:1. Pada waktu itu terjadilah kerusuhan di kota Berea. Maka Paulus pergi dari sana. Orang-orang yang mengiring Paulus menemaninya sampai kota Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius, supaya mereka selekas mungkin menyusul Paulus. Di Athena, Paulus pergi berdiri di antara Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sama beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Allah telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan manusia. Ia juga tidak dilayani oleh manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup, nafas, dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, Allah telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Maksudnya, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudah menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia, kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah dikatakan oleh juga pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu. Ciptaan, kesenian, dan keahlian manusia, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia dengan perantaraan seseorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu, dengan membangkitkan orang itu di antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lainnya berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Demikianlah sabda Tuhan. Kita masuk ke bait pengantar Injil dari Yohanes bab 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seseorang penolong lainnya, supaya menyertai kamu selama-lamanya. Untuk bacaan Injil hari ini, kita ambil dari Yohanes bab 16 ayat 12-15. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata pada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi dari segala sesuatu yang didengarnya. Itulah yang dikatakannya, dan Ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku, sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku." Demikianlah Injil Tuhan. Untuk renungan hari ini, para murid mengalami krisis berat dalam hidup mereka ketika Yesus sebagai sang guru dan pemimpin ditangkap, disiksa, dan dibunuh dengan cara mengenaskan di kayu salib. Persekutuan antara murid-murid dengan Yesus mengalami akhir yang tragis. Yesus menyadari situasi yang dialami oleh murid-muridnya. Mereka mengalami kehilangan arah, ketakutan, dan kecemasan. Karena itu, Yesus memberikan harapan kepada mereka bahwa Roh Kudus sebagai Roh kebenaran akan datang ke tengah-tengah mereka. Roh kebenaran akan menyampaikan bahwa Putra yang dipermuliakan oleh Bapa sesudah melewati pengorbanan besar untuk pembebasan umat manusia. Roh kebenaran itu pula akan senantiasa hadir dan menolong para murid untuk terus berani mewartakan kabar gembira Allah tanpa takut dan cemas.
Penginjil Yohanes mewartakan kehadiran dan peranan Roh Kudus sebagai kehadiran Allah sendiri di tengah para murid dalam setiap pewartaan, pelayanan, dan perbuatan baik. Dengan bantuan Roh Kudus, relasi kita dengan Allah lewat Yesus dibaharui dan dikuatkan. Kehadiran Roh Kudus memberi kita suatu harapan dan terang serta kekuatan baru lagi pada saat arah menjadi kabur, tujuan tidak jelas, bahkan hati diliputi ketakutan dan kecemasan akibat ego yang membelenggu. Roh kebenaran yang hadir di tengah-tengah kita memberanikan kita untuk berjalan ke arah baru seturut kehendak Allah. Sebagaimana janjikan Yesus. Yesus telah mengutus Roh Kudus untuk menguatkan hati para murid. Roh Kudus yang sama Ia berikan kepada kita. Maukah kita membuka hati kepada Roh Kudus, Roh kebenaran? Untuk butir permenungan, kepada kita pun Roh kebenaran itu diutus agar kita dapat mengambil bagian dalam mewartakan kebenaran-kebenaran Tuhan, baik melalui tutur kata, maupun karya-karya yang dipercayakan pada kita sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Oleh karena itu, perlulah kita membiasakan diri untuk membaca kitab suci, merenungkannya dan berdoa, karena dengan demikian, maka kita pun akan semakin terarah dan peka mengalami kehadiran Roh Tuhan yang memimpin kita masuk ke dalam kebenaran. Marilah kita mohon kepada Roh Kudus agar berkenan melimpahkan roh kemurahan, roh kepekaan hati, melihat kesulitan orang lain dan mampu berbagi kepada mereka. Demikianlah untuk bacaan renungan hari ini, kita tutup dengan doa. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu dengan anugerah ilahi. Curahkanlah terangmu ke dalam hati, jiwa, dan budi kami. Amin. Demikianlah bacaan dan renungan hari ini. Mohon bantuan support channel Katolik Kasih supaya makin berkembang dan pelayanan berkat dalam Gusti. Terima kasih.